Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudemus Sultan Kolgo dengan NIM S1S12408. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi teman-teman sekalian, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang loops dan juga function. Nah, nanti loops ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu while loop, do while loop, for loop, dan juga for each loop, serta breaks dan juga continue. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai pembuka kita bahas dulu apa sih itu loop dan juga function. Nah, jadi teman-teman sekalian, loop ini adalah sebuah perulangan, juga biasa dikenal juga salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, dengan menggunakan loop, programmer biasanya dapat menghemat waktu dan juga menghindari penulisan kode yang sama berulang-ulang sehingga program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan juga mudah dipahami. Nah, loop ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas seperti menampilkan data secara berurutan, melakukan perhitungan yang berulang, membaca elemen array, hingga membuat proses otomatis yang berjalan terus sampai kondisi berhenti terpenuhi. Nah, pada dasarnya loop ini membantu komputer melakukan pekerjaan repetitif secara cepat dan juga konsisten tanpa perlu campur tangan manusia. Nah, kemudian kita bahas juga tentang function. Nah, jadi function adalah sebuah blok code terstruktur yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja dalam program. Nah, dengan function kita dapat memecah program yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola, dipahami, dan juga digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Nah, function juga memungkinkan kita mengirimkan suatu nilai melalui parameter dan mengembangkan hasil menggunakan return sehingga logik program menjadi lebih fleksibel dan juga dinamis. Nah, secara keseluruhan function ini membantu seseorang programmer dalam membuat kode lebih rapi, efisien, dan juga profesional dalam pengembangan aplikasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah tadi pengantar dari loop dan juga function. Nah, jadi selanjutnya teman-teman kita akan kita mulai dulu dari cara mengakses codingannya. Nah, jadi pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu XAMPP. Jangan lupa diinstal teman-teman. Nah, setelah dibuka teman-teman tinggal nyalakan saja. Dan pastikan Apache dan MySQL-nya itu hijau. Nah, jika sudah kita matikan terlebih dahulu. Kita minimize. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke file. Kemudian datac. Oke, cek datac. Lalu buka XAMPP tdocs. Nah, di sini teman-teman setelah masuk di tdocs, teman-teman tinggal buat file baru saja. Kemudian jangan lupa diberikan nama. Nah, kemudian setelah membuat file, teman-teman masuk ke VS Code. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan file baru ya. Atau kita pakai yang ini saja ya. Kita pakai ini saja teman-teman yang sudah ada. Kalau misalnya teman-teman ingin buat yang file baru, ini ya. Materi. Jangan lupa karena kita pakainya PHP, maka dia .php. Nah, jangan lupa di sini kita pakai nomor berapa ya? Kita pakai nomor 11. Materi.php. Nah, jadi teman-teman selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka di bagian browser. Di sini bebas teman-teman mau pakai apa, bisa Chrome dan juga browser lainnya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ketik localhost. Nah, kemudian jangan lupa ketik nama file yang ada tadi di sini. Ini pmweb. Kemudian kita tulis nama codingan kita yang ini. Yang ini. Kita ketik
localhost, terus ini tadi kan namanya materi 11.php, kita buka. Nah, jadi di sini teman-teman masih kosong ya. Nah, selanjutnya kita sudah bisa masuk di praktek codingnya. Nah, jadi yang kita bahas pertama itu tentang loops. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini saya akan coding dan saya akan jelaskan sambil coding. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah loops. Nah, jadi seperti yang sudah sebutkan sebelumnya, loops ini adalah struktur kontrol yang mengulang perintah sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, teman-teman perhatikan codingan berikut. Kalau pakai PHP kita pastikan dulu dia ada ini, teman-teman. Kita shift. Bentar. Ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi outputnya dia akan melakukan perulangan karena tadi kita masukkannya dari 1 dan juga dia kurang dari sama dengan 5, maka dia akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai outputnya. Nah, selanjutnya kita pakai codingan berikutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita running tadi,
maka output yang dihasilkan adalah total sama dengan 15. Nah, mengapa bisa demikian? Karena pertama-tama dia kan melakukan sebuah perulangan, yaitu 1 sampai 5. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus yaitu dolar total tambah sama dengan dolar i. Nah, maka dia terjadinya perulangannya sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu karena dia kurang dari sama dengan 5, maka dia itu istilahnya dia 5 tambah 5 tambah 5. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan echo total sama dengan dolar total. Nah, maka outputnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini total sama dengan 15. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada contoh loop gunakan while. Nah, jadi di sini teman-teman ketik dolar i sama dengan 1. Kemudian di sini echo. Nah, kemudian kita masukkan angka. Dan kita lihat outputnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah tadi mana tadi? Di sini dolar i sama dengan 1 ini adalah variabel untuk mulai menghitung dari 1. Nah, kemudian pada bagian ini dalam kurung dolar i kurang dari sama dengan 5, berarti perulangan berjalan selama dolar i masih kurang dari sama dengan 5. Nah, jadi dengan menggunakan echo angka dan ini angka. Maka dia akan menampilkan teks plus isi variabel dolar i. Nah, kemudian dolar i plus plus ini dia untuk menaikkan angka 1 per putaran. Lalu BR supaya hasilnya turun ke bawah. Nah, jadi kalau ada ini tentang dia hasilnya itu akan ke samping seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Kita ketik ini kan dia menggunakan loop yang menggunakan for. Dan for dolar i sama dengan 1. Dolar i kurang dari sama dengan 5. Kita lihat outputnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia sama aja sebenarnya. Jadi tadi ada dolar 1 itu. Nah, dolar i ini sama dengan 1 sebagai nilai awal. Kemudian dolar i kurang dari 95 ini adalah batas akhir. Lalu dolar i plus plus tadi itu setiap loop bertambah 1 dan juga echo untuk menampilkan teks serta BR supaya hasilnya rapi ke bawah. Nah, bedanya yang tadi kan dia gunakan while, sedangkan yang ini kita gunakan for. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas tentang contoh loop yang menggunakan array dan juga for each.
Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti itu, teman-teman. Jadi kan kita sudah taruh dolar buah. Nah, kita lihat dulu. Nah, jadi kita sudah punya dolar buah sebagai variabel yang isinya array berisikan 3 teks. Nah, for each dolar buah dolar item ini fungsinya itu untuk mengambil data satu persatu. Kemudian dolar item ini yaitu variabel untuk penampung untuk tiap buah. Lalu BR ini seperti biasa untuk tampilkan outputnya ke bawah. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya yaitu loop digabung dengan if. Nah, jadi saya contohkan dulu. Nah, jadi kita lihat teman-teman. Nah, seperti hanya hasilnya teman-teman. Jadi angka biasa 91, angka biasa 92. Lalu di tengah-tengahnya ada ini angka spesial yaitu 3. Lalu angka biasa 4 dan angka biasa 5, teman-teman. Nah, jadi kita lihat dulu codingannya. Nah, jadi loop ini berjalan dari 1 sampai 5. Nah, jadi untuk if $i993 yaitu hanya angka 3 yang tampil beda. Nah, jadi dengan kita tambahkan else yaitu angka di sini ini angka spesial, sedangkan else atau sebaliknya itu angka biasa. Makanya yang lainnya itu sebenarnya teman-teman, loopnya kayak begini, cuma di angka 3 saja yang spesial. Nah, ini bisa juga teman-teman, misalnya kita ubah ini angka 4, kita Ctrl S. Nah, jadi dia pindah teman-teman. Ini mau ditaruh dimanapun, misalnya kita ubah lagi ya. Soalnya ini ini kan kurang, ini sampai 10 sampai 5 watt. Kita ubah jadi 10, terus ini kita ubah jadi 7. Outputnya seperti ini teman-teman, seperti itu dia. Nah, lanjut selanjutnya kita bahas tentang while loop. Nah, pertama kita harus tahu dulu while loop dasarnya itu. Jadi kita langsung coding saja, nanti saya jelaskan di akhirnya. Kita buat dulu $i.
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia ini seperti yang saya coding tadi di awal. Nah, jadi while dia itu untuk menampilkan juga teman-teman. Nah, jadi kita bahas dulu satu-satu mulai dari codingannya. Di sini kan ada variabel yaitu $i sama dengan 1. Jadi dia $i itu sama dengan 1 atau disebut biasanya nilai awal perulangan. Nah, selanjutnya ada while $i kurang dari 95, yaitu dia akan melakukan looping sebanyak kurang sama dengan 5. Lalu echo angka $i menampilkan angka saat ini, dan juga BR ini seperti biasa untuk menampilkan outputnya turun ke bawah. Dan juga $i plus ini yaitu untuk menambahkan nilai setiap putaran agar loop tidak berjalan selamanya. Nah, selanjutnya contoh kedua ya. Jadi kita tampilkan bilangan genap saja. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita lihat outputnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah masukkan dari angka 0 sampai 10. Nah, tetapi yang dia hasilkan itu cuma angka genap saya teman-teman. Ya. Jadi saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi di sini kan kita ada dolar angka yaitu 92. Nah, jadi dia itu mulai dari angka genap. Nah, kemudian dolar angka plus 92 ini dia fungsinya tuh bertambah 2 setiap loop. Nah, jadi while dolar angka kurang dari 90 ini yaitu berhenti ketika dia mencapai 10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada contoh yaitu countdown atau hitung mundur. Nah, jadi kita codingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung aja lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dolar hitung 95 ini yaitu untuk mulai dari angka 5. Nah, sedangkan while dolar hitung besar dari 0 berarti bila sudah 0. Nah, kemudian dolar hitung minus ini itu dikurang 1 setiap putaran. Cocok untuk ini sangat cocok untuk sistem timer sederhana. Nah, jadi seperti namanya itu hitung mundur. Nah, jadi dia mulai dari 5 dan
Ketika sudah mencapai ini besar 0, maka dia akan berhenti. Nah, jadi kalau misalnya ini kita ubah teman-teman jadi 10, dan Ctrl S, kemudian kita, nah seperti itu teman. Kalau misalnya juga 100 ya tinggal ubah aja. Nah, hasilnya kayak gini. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang while dengan kondisi penggunanya. Contohnya itu kayak gini teman-teman. Tonton, perhatikan. $user. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat dulu outputnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi $user ini dia awalnya kan kosong. Nah, kemudian fungsi dari while ini ya $user ini sama dengan stop, yaitu loop berjalan sampai nilai berubah menjadi stop. Nah, jadi echo akan menampilkan teks status programnya dan programnya akan berhenti karena $user ini diubah ke stop. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan isi dari array manual. Nah, jadi dia caranya seperti itu teman-teman.
Nah, jadi untuk menampilkan array manual seperti ini teman-teman, kita lihat dulu outputnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi variabel belar datanya sama dengan array berisi huruf. Nah, jadi $i ini dia kan sama dengan 0. Nah, jadi dia ini adalah posisi awal array. Nah, kemudian untuk count data ini teman-teman, yang ini. Nah, untuk count data ini dia itu menghitung jumlah data yang ada dalam array. Nah, selanjutnya $i ini untuk menampilkan data yang berdasarkan indeksnya. Nah, jadi $i++ yaitu pindahkan data ke berikutnya. Jadi maka dari itu hasil yang didapatkan yaitu ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu do while loop. Nah, jadi teman-teman sekalian, do while loop ini dia itu misalnya gini. Tunggu, kita bahas dulu sedikit ya teman-teman. Do while loop ini dia misalnya dia ini berbeda dari while biasa. Karena apa? Karena kode di dalam do ini dia selalu dijalankan minimal 1 kali, meskipun kondisi while-nya ini dia salah teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kita langsung lihat codingannya. Selesai manual. Jadi $i ini Nah, jadi kita lihat outputnya teman-teman. Kalau ada error. Oh, sorry. Ini 1 kali aja teman-teman. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi $i ini 91 yaitu mulai angka dari 1. Nah, bagian do-nya dia akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, jadi $i ini kurang sama dengan 5, dia akan mengecek apakah loop itu akan berlanjut. Nah, jika tidak, maka dia akan berhenti. Nah, selanjutnya itu $i++ yaitu untuk menaikkan angka tiap putaran. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke kondisi salah tapi tetap jalan sekali.
Kita lihat outputnya teman-teman. Nah jadi teman-teman sekalian, kita lihat dulu codingannya. Nah di sini kan kondisi dolar angkanya itu kurang 5. Nah jadi itu salah sejak awal. Nah tetapi dual ini tetap menampilkan satu kali output. Itu cocok untuk kasus yang butuh eksekusi awal terlebih dahulu. Nah seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini angkanya 100 gimana? Kita cek. Nah seperti ini teman-teman. Dia tetap jalan. Padahal sebenarnya kondisinya salah. Seperti itu. Nah selanjutnya contoh yang ketiga yaitu menampilkan bilangan ganjil. Nah kalau tadi sebelumnya di while kita pakai yang genap ya. Terus kita kasih contoh yang ganjil. Jadi dia teman seperti ini. Misal dolar X 91 yang 2 sorry salah. Kita buat ini teman-teman. Selanjutnya kita echo. Nah kita lihat outputnya teman-teman. Nah jadi dia hanya akan menghasilkan nilai ganjil saja. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, maka dolar X ini kan dia sama dengan 1, jadi dia akan mulai dari angka ganjil. Nah selanjutnya dolar X tambah sama dengan 2 itu tambah 2 yaitu agar nilai ini tetap ganjil. Nah maka dari itu kondisi dolar X kurang dari 99 yaitu stop kalau lewat dari 9. Seperti itu teman. Nah jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, ini anggap sama. Nah misalnya kita berhentikan dari ke angka 17. Kita cek. Nah maka outputnya seperti itu. Dia hanya akan menampilkan bilangan ganjil saja dan berurutan. Nah selanjutnya ada input simulasi. Ini kita hapus. Jadi solusinya dolar status ya, dengan stop. Nah kita pakai dulu echo dan di sini yaitu program dijalankan. Kemudian kita lihat outputnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi dia ini tetap jalan ya. Nah kita bahas dulu kodenya. Nah jadi dolar status ini yaitu sebenarnya stop itu sebagai kondisi awal sudah stop. Nah tetapi bagian do ini dia tetap dieksekusi. Nah setelah itu
dicek di stop, tanda seru sama dengan stop, maka dia itu kan salah, maka dia akan loop berhenti seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas juga tentang array dengan do while. Nah jadi kita lihat hasilnya teman-teman, ada error. Ini terlupa kasih tanda tip 2. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia yaitu dolar data ini kan sama dengan array yang berisi 3 huruf. Nah jadi si dolar ini dia kan sama dengan 0, maka dia mulainya dari 0 juga. Nah do ini dia akan menampilkan data yang pertama terlebih dahulu, yang kemudian di bagian count dolar data ini yaitu untuk menghitung jumlah isi arraynya teman-teman. Nah jadi misalnya jumlahnya tadi ada 3, maka yang dihitung juga ada 3. Nah jadi kemudian ketika dolar i plus plus yaitu untuk pindah ke elemen berikutnya dan juga biar supaya rapi ke bawah. Nah itu tadi tentang apa ya teman? Tentang do while. Ya. Nah selanjutnya kita pada bagian kita bahas juga tentang bagian for loops. Nah jadi teman-teman sekalian, kita langsung bahas saja tentang for loop terlebih ini. Nah jadi kita langsung lihat dulu di contoh codingannya. Nah seperti ini teman-teman, jadi for loop ini dia kita bahas dulu codingannya.
yaitu di mana ini kan kita gunakan variabel $i itu sama dengan 1. Nah, jadi $i sama dengan 1 ini adalah nilai awal loop. Nah, kemudian dia akan berhenti ketika dia sudah mencapai 5, yaitu di koordinatnya itu ditanda dengan kurang dari sama dengan 5. Nah, selanjutnya $i plus plus ini yaitu dia berfungsi untuk bertambah 1 setiap looping. Nah, kemudian untuk bagian echo seperti biasa untuk menampilkan isi teks dan juga isi variabelnya. Nah, kemudian BR ini seperti sudah jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menampilkan hasilnya ke bawah. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini, kita nggak pakai BR, maka dia hasil seperti ini. Seperti itu, dia tampilnya ke samping kalau nggak pakai BR. Lalu yang kedua kita bahas untuk menampilkan data genap. Nah, kita lihat hasilnya seperti itu teman. Dia akan menghasilkan angka genap saja, itu 2, 4, 6, 8 dan juga 10 seperti itu. Nah, kalau mau ke angka ganjil ini kita start dari 1, ini kita kurang dari misalnya angka 9, dan ini tetap tambah 2. Kita cek. Nah, jadi seperti ini teman-teman, menampilkan angka ganjil saja. Nah, jadi penjelasannya itu $x ini kan dia sama dengan 1, artinya kita mulai dari 1, lalu $x nya itu ditambah sama dengan 2, yaitu agar setiap putaran dia itu bertambah 2 agar dia tetap ganjil. Nah, kalau misalnya mau genap juga tinggal tambah 2, terus ini dia startnya dari 2 seperti itu teman. Nah, lalu ada yang namanya countdown atau hitung mundur. Nah, jadi tadi kan sudah di while juga. Nah, ini kita bahas lagi di for. Caranya bagaimana? Kita coding dulu teman-teman, yaitu for $a sama dengan 5. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, jadi teman-teman countdown ini kan dia hitung mundur. Nah, jadi untuk yang dihasilkan kita akan lihat, misalnya tadi kan biasanya mulai dari 0 ke bawah terus sampai seterusnya 1 sampai ke seterusnya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya itu dari bilangan terbesar ke terkecil, dari atas dan juga ke bawah. Nah, jadi untuk penjelasan codingannya yaitu $a sama dengan 5, artinya kita mulai dari 5, dan $a min itu untuk dikurangi tiap loopnya. Jadi $a besar sama dengan 1, maka dia akan berhenti jika sudah 1. Nah, ini sangat cocok untuk timer. Nah, selanjutnya kita lihat loop dengan kondisi if. Nah, bagaimana sih
Jadi kita coding aja. Nah, output yang dihasilkan yaitu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Soalnya ini kan angka spesial, kalau misalnya 93. Nah, kalau misalnya ini dolar is 1, dia maksudnya itu kurang dari 1 dan juga sampai 5. Nah, jika dolar I-nya itu 993, maka dia dikatakan sebagai angka yang spesial. Tetapi jika dia di luar dari 3, itu misalnya 1, 2, 4, dan 5, maka dia akan dianggap sebagai angka biasa. Nah, kemudian ada yang namanya perolangan bintang. Sini for Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya, nah dia akan menampilkan bintang-bintang seperti ini dari atas ke bawah, teman-teman. Jadi bukan cuma angka saja yang bisa kita tampilkan, tetapi kita juga bisa menampilkan poin-poin lainnya gitu, teman-teman. Di sini karena kita inputnya bintang, maka dia akan menghasilkan bintang juga. Nah, jadi setiap loop ini dia akan menampilkan satu tanda bintang yang kayak tadi. Nah, dan juga karena ada BR-nya, bintangnya itu akan tampil ke bawah. Kalau misalnya kita hapus ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan, teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kita mulai lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang forage loop. Nah, jadi forage loop ini dia dipakai untuk mengambil data satu persatu dari array tanpa perlu menghitung jumlahnya secara manual lagi. Nah, jadi kita langsung saja ke contohnya. Pertama ada dolar buah dengan misalnya ini apel, dan juga jeruk. Nah,
Selanjutnya kita pakai for each. Dolar buah plus dolar item. Nah, selanjutnya kita lihat outputnya. Nah, seperti ini teman-teman, dia akan berurutan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan key dan juga value-nya, yaitu misalnya kita punya dolar umur dengan misalnya ini ada kan yaitu besar 19. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan kita hanya masukkan saja datanya, yaitu urutan, namanya, dan juga umurnya. Nah, jadi dengan memanggil menggunakan for each, yaitu echo-nya adalah nama berusia, nama usia, tahun, maka di outputnya akan seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi sedikit, yaitu dolar umur itu adalah array asosiatif atau adalah key dan juga value-nya. Kemudian dolar nama itu yaitu key dan juga dolar isi itu sebagai value. Nah, maka output yang akan menampilkan pasangan nama dan juga umurnya. Nah, selanjutnya kita bahas codingan berikut. Nah, di sini ada dolar angka.
sorry. Nah, kita Ctrl S, kita cek. Nah, seperti yang teman-teman, misalnya dia akan menghasilkan 2 kali 2 94, kemudian 4 kali 2 98, seperti itu teman. Jadi fungsi dari variabel dolar angka ini yaitu sebagai daftar angka, dolar n-nya ini sebagai angka yang sedang diambil, dolar hasil itu sama dengan dolar n dikali 2, maka dia akan menghitung hasil dari perkaliannya, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi tentang for each. Nah, kita lanjut pada bagian break. Nah, jadi teman-teman, break ini kan dia satu ya, break dan juga count. Nah, jadi kita bahas dulu satu-satu. Nah, jadi break ini dia digunakan untuk menghitung loop secara paksa, yaitu meskipun kondisi loop ini masih memungkinkan untuk lanjut, nah maka dia akan diberhentikan. Selanjutnya kita lihat saja langsung contoh codingannya, yaitu misalnya ini kita lihat asal outputnya. Nah, seperti yang itu. Dia akan berhenti di 5. Nah, lanjut. Misalnya kita bahas dulu continue. Sorry. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau continue itu dia digunakan untuk melewati satu putaran loop, lalu langsung lanjut ke putaran berikutnya tanpa menjalankan kode setelahnya. Nah, jadi teman-teman agar lebih paham, langsung lihat saja contoh berikut. Ini tetap sama aja ya, biar hemat waktu. Kemudian
Nah, jadi di sini teman-teman, karena kita taruhnya di 3, maka 3-nya itu akan hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari breaks dan juga continue ini yaitu untuk melewati satu putaran loop, lalu langsung lanjut ke putaran berikutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja pada bagian terakhir, yaitu function. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya sudah sempat jelaskan sebelumnya, jadi pada dasarnya kalau function ini dia kan adalah blok code yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil berkali-kali. Nah, fungsinya untuk menghindari penulisan kode berulang. Nah, membuat program rapi dan juga mudah dikelola teman-teman. Nah, jadi agar lebih paham, kita langsung saja ke contoh kodenya. Misalnya kita buat function. Nah, jadi kalau misalnya dari segi codingan, teman-teman bisa lihat pada bagian ini, dia fungsinya yaitu untuk memanggil function. Kalau outputnya kita cek, ya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, function hello ini yang bagian ini, nah dia itu fungsinya untuk mendefinisikan function yang bernama hello. Lalu echo hello world ini itu perintah yang akan dijalankan saat functionnya dipanggil. Lalu pada bagian ini dia untuk berfungsi untuk memanggil function sehingga teks itu tampil. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, itu function dengan sebuah parameter. Nah, function. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, jadi untuk dolar nama ini itu adalah parameter yang wajib diisi saat memanggil sebuah function. Nah, hello ini pada baris ketiga yaitu untuk menggabungkan string itu output pendampingan dan juga horizontal. Lalu pada bagian ini salam Dayak. Nah, maka dia akan memanggil function sambil mengirim data ke variabel dolar nama. Maka output yang dihasilkan adalah hal Dayak. Seperti itu. Nah, lalu kita ambil ke contoh yang ketiga, yaitu function dan return. Itu codingan seperti ini.
Nah, seperti itu teman. Jadi return $A tambah beta ini yaitu untuk mengembalikan hasil bukan untuk mengembalikan hasil bukan langsung mencetak. Kemudian dolar hasil sama dengan jumlah 5,7 ini yaitu sebagai nilai return yang dimasukkan ke variabel dolar hasil. Nah, maka dia akan menampilkan hasil ke layarnya dengan output yaitu hasil 12. Nah, kemudian ada function dan output yang ke bawah atau vertikal. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita ubah tipstik saja. Function tampil ke bawah. Kita pakai dua function. Ini agar cepat kita langsung ke copy paste aja teman-teman. Outputnya seperti ini. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.